Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kabar wa bibatil ummati amma wa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Kembali kita melakukan diskusi kelompok. Jumpa kita sudah ada materi, kita berharap poin pentingnya saja disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita mengingat definisi kita melalui dengan Allah Subhanahu wa taala kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai. Salam dan salam tidak lupa juga kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada yang berbahagia ini, kelompok 7 akan mempresentasikan yang berjudul Pancasila sebagai dasar ilmu. Materi pertama ialah kepada saudara Monika. Ilmu adalah seluruh usaha dasar untuk menyelidiki, menentukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai sisi kenyataan dalam alam manusia. Film-film menjadi eksistensi ilmu pengetahuan. Film ontologi adalah selalu menyangkut problematika tentang keberadaan. Film epistemologi selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan. Viral aksiologi selalu menikah dengan pertimbangan nilai atau etis moral dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Prinsip-prinsip pemikiran ilmiah. 1. Objektif, cara memandang masalah apa adanya terlepas dari faktor-faktor subjektif. 2. Rasional, menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. 3. Logis, berpikir dengan menggunakan asas logika. 4. Metodologis, selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir. 3. Sistem tematis, cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain. Beberapa aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Melalui kajian historis tersebut yang dapat hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung 2 aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagian masyarakat ilmu pengetahuan menetapkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan sehari-hari begitu mengetahui kaidah-kaidah ilmuwan yang menurut Metro disebut universalisme, komunalisme, dan teratur dan terarah. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pengembangan ilmu dan teknologi hasilnya selalu bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi atau cara-cara taktik yang tepat, baik dan benar agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan dan memartabatkan manusia. Dalam mempertimbangkan seluruh strategi secara imperatif, kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan pengetahuan dan teknologi Indonesia. Hubungan antara Pancasila dan perkembangan fintech. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri 1.570 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Indonesia memiliki perbandingan luas daratan dengan lautan sebesar 3/2/3. Letak yang sangat strategis di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Samudra Pasifik, serta dihimpit oleh 2 benua, yaitu Benua Asia dan Australia.
Kesimpulan, ilmu atau pengetahuan adalah seluruh usaha pada mendidik, menemukan dan memahami manusia dari berbagai segi kenyataan dalam hal manusia. Kekuatan pembangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar antologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga memuat dan bersifat integratif serta saling mempersyaratkan. Prinsip berpikir ilmiah di antara objektif, rasional, logis, metodologis, dan sistematis. Saran. Dalam penulisan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan dari segi penulisan maupun dari segi penyusunan kalimat. Dari segi ini juga masih perlu ditambahkan. Karena itu kami sangat mengharap kepada para pembaca agar makalah ini dapat memberi kritikan dan masukan yang bersifat kembang. Oke, baiklah. Masuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Oke, baik. Izinkan saya Kailana dan Syahbani bertanya, apa yang menjadi alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu? Terima kasih. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 6, yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa. Untuk pertanyaan saudari Bella, dijawab oleh saudari Monica. Baiklah, saya akan bertanya. Apa yang menjadi alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar ilmu dalam pengembangan ilmu? Pancasila sebagai dasar atau landasan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi menunjukkan hubungan dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga masyarakat serta melindungi bangsa dari pengaruh yang negatif. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari saudara Arif akan dijawab oleh saudara Hamid. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arif. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa? Pancasila sebagai paradigma ilmu, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Baik, terima kasih kepada materi yang telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kelompok 7 yang berjudul Pancasila sebagai dasar ilmu. Saran, dalam penulisan makalah ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun dari segi penyusunan kalimat. Dari segi isu juga masih perlu ditambahkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada para pembaca makalah ini agar memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.